Warta Jemaat HKBP Cakung, Resort Cakung, Minggu 26 Oktober 2025. Topik: diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 1. Nama minggu. Sesuai dengan kalender tahun Gerejawi, nama minggu dan topik minggu ini adalah Minggu ke-19 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Dengan topik minggu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2. Jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu, tanggal 26 Oktober 2025, telah diterima menjadi jemaat baru di Gereja HKBP Cakung, Resort Cakung, yakni keluarga Maslon Manurung Lela Deborah Boru Segala dengan nomor kartu anggota 1267 di WIK Diaspora, pindah dari Gereja HKBP Sihotang 2, Resort Sihotang, Distrik 7, Samosir. Kiranya Tuhan memberkati keluarga tersebut menjadi jemaat yang diberkati Tuhan di gerejanya. 3. Pertanyaan WIK. Pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 pukul 19.30 WIB akan dilaksanakan pertanyaan WIK di rumah 1 keluarga BP Simamura di Borusihotang, alamat Kampung Ketukangan, Samping Tosan, WIK Bethlehem. 2. Di rumah keluarga J. Tugasoro Boru Putasoe, alamat Kampung Sawah, Poskota, di Parcakung, WIK Galatia. 3. Keluarga P. Sinurat C. Boru Marbul, alamat Gang Sentosa, Kampung Sawah, WIK Nasaret. 4. Keluarga S. Sidabuta, Boru Pasaribu, alamat Jalan Pelita Tengah 4, nomor 35, Bojong Ranggong, WIK Jericho. Dihimbau pada seluruh jemaat di WIK tersebut agar mengikuti pertanyaan yang telah dijadwalkan. 4. Warta pernikahan, warta pertama dan warta kedua. 1. Akan menerima perberatan nikah Arlius Hamberto Sitorus, sarjana teknik, putra dari Bapak Permik Sitorus, Nurgonggong Boru Sormin, alamat Jalan Raya Bekasi, kilometer 23, RT 09 RW 04, nomor 28, Cakung Barat, WIK Sikem. Jemaat Gereja HKBP Cakung, Resort Cakung, Distrik 8 DKI Jakarta, dengan penangannya Anita Hernawati Borusimbolon, SPD, putri dari Bapak Optiman Simbolon, Penetua Risma Warni Boru Barat, alamat Jalan Pelangi, nomor 31, Kelurahan Teladan Barat, Medan, Kota Sumatera Utara. Jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI, Jemaat Khusus Air Bersih Medan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 November 2025 di Gereja HKBP Cakung, Resort Cakung, Distrik 8 DKI Jakarta. Tuhan memberkati rencana pernikahan jemaatnya. Yang kedua, warta pertama, Julius Hasiolan Pangaribuan, putra dari Bapak Petua Pangaribuan Rolia Boru Siagian almarhum, alamat Jalan Sejahtera nomor 7, RT RW 0801 Cengkareng,
Jakarta Barat, Jemaat HKBP Cengkareng, Resort Cengkareng, dengan tenangannya Amelia Francisca Pakpahan, putri dari Jerman Andrean Pakpahan, Nurmalina Borobudur. Alamat Jalan Kenanga 3, Blok K10, nomor 8, Alamanda, Regensi Bekasi, Jemaat Gereja HKBP Cakung, Resort Cakung. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 November 2025 di HKBP Immanuel Kelapa Gading, Resort Kelapa Gading, Distrik 8 DKI Jakarta. Yang kelima, Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu, jadwal ibadah sekolah minggu. Dalam rangka perayaan Natal sekolah minggu, maka mulai hari ini Minggu 26 Oktober 2025, ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan satu kali saja, yaitu ibadah pukul 9.30 WIB. 2. Seksi remaja, ibadah khusus remaja. Sesuai program seksi remaja tahun 2025 mengenai pengadaan ibadah khusus remaja, pada hari Minggu 28 September 2025 sudah diadakan pertemuan dengan pimpinan pendeta resort dan semua dewan, dan telah menyepakati penambahan pendamping remaja yang disebut Komite Remaja HKBP Resort Cakung, yang terdiri dari Ketua Komite Inam Yonel Yabubu Guru Sibarani, anggotanya Amang Kristo Dogi, Amang Effendi Syanturi, dan Amang El Duta Uruk. Komite sudah mengadakan pertemuan perdana pada hari Minggu 12 Oktober 2025 yang lalu, yang hasilnya disetujui dalam sermon Parkalado, yaitu pertama, uji coba ibadah remaja tahun 2025 akan diadakan di Aula Gereja lantai 1 pada pukul 9.30 WIB, yaitu hari Minggu tanggal 30 November 2025, hari Minggu 14 Desember 2025, dan hari Minggu tanggal 21 Desember 2025. Yang kedua, acara sermon Parkalado yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Oktober 2025 kemarin, sekaligus menjadi koordinasi dengan Badan Pengurus Harian dan pemberitahuan resmi kepada semua remaja HKBP Cakung Resort Cakung yang akan dihadiri oleh pendeta dan semua Dewan Koinonia. Ketiga, dari seksi Koinonia, seksi Naboso. Pertama, basar makanan perayaan Natal. Pada hari ini Minggu tanggal 26 Oktober 2025, Panitia Natal Naboso HKBP Resort Cakung akan melaksanakan kegiatan basar makanan dalam rangka pencarian dana perayaan Natal Naboso HKBP Resort Cakung. Bajar makanan tersebut akan dilaksanakan pada ibadah pukul 7.00 WIB dan pukul 9.30 WIB. Yang kedua, dari Naboso, juara 1 turnamen Mobile Legends. Pada hari Kamis tanggal 23 September 2025 telah diterima hurian piala kejuaraan turnamen Mobile Legends dari kegiatan Pak Hekeo Naboso HKBP Taman Mini. Adapun Naboso Gereja kita HKBP Cakung telah meraih juara 1 dalam kegiatan tersebut. 4. Seksi Parupuan, laporan pertanggungjawaban wisata rohani. Pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 telah diterima hurian laporan pertanggungjawaban dari panitia wisata rohani seksi Parupuan. Acara telah dilaksanakan pada hari Jumat sampai hari Senin
tanggal 10 sampai 13 Oktober 2025 yang lalu. Acara tersebut berjalan dengan lancar dan panitia memberikan pemasukan ke Korea sebesar 5 juta rupiah. Yang kelima, seksi A sermon. Pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 pukul 17 WIB akan dilaksanakan sermon seksi A bertempat di aula gereja. Dihimbau kepada seluruh AMA AKBP Resort Agung agar menghadiri sermon tersebut. Yang keenam, Dewan Martoria, rapat Dewan dan seksi. Pada hari ini Minggu tanggal 26 Oktober 2025 setelah ibadah pukul 9.30 WIB akan dilaksanakan rapat program dan anggaran tahun 2026 untuk Dewan Martoria. Dihimbau kepada Dewan Martoria dan seluruh seksinya agar mengikuti rapat tersebut. 7. Dewan Diakonia. 1. Kunjungan kasih. Pada minggu lalu gereja kita telah melaksanakan kunjungan kasih ke warga jemaat yang sakit dirawat di rumah sakit yang dilayani oleh pendeta, kepala dan seksi. Adapun yang dikunjungi adalah 1. Rocky Jabiro Yosua di Rumah Sakit Antam dari WIK Bethlehem. 2. Bapak Charles Utagawa di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dari WIK Bethlehem. Yang ketiga, Yayasan 2 Bisi Homping N Berpurba di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dari WIK Nazaret. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses penyembuhan jemaat gereja kita yang sedang dirawat di rumah sakit. 2. Ulang tahun yang ke-70 tahun. Pada hari Minggu tanggal 2 November 2025 akan dilaksanakan penyerahan ulus ulang tahun yang ke-70 kepada jemaat yang berulang tahun yang ke-70 di bulan Oktober 2025. Bagi jemaat yang keluarganya terdaftar dan berusia 70 tahun di bulan Oktober 2025 agar dapat menghubungi situasinya masing-masing. Warta selengkapnya dan warta keuangan dapat kita baca di lembaran warta kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat pada hari Minggu ini. Majelis HKBP Cakung Serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha serta keluarga kita semua, juga persembahan kita demi kemuliaan namanya. Amin.
Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, tertulis dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan kepada kita semua dan marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukanlah suatu rahasia lagi di dalam kehidupan kita jika firman Tuhan itu akan menjadi suatu alat atau senjata bagi orang percaya. Firman Tuhan itu akan menjadi tameng bagi orang percaya untuk mengikis atau melawan segala kuasa-kuasa jahat yang kita kenal dalam sebutan si iblis yang terus menghasut pikiran-pikiran manusia tiap-tiap orang percaya. Inilah yang dialami Paulus pada saat ia sedang menuliskan suratnya ini kepada Timotius. Pada surat yang pertama dalam 1 Timotius merupakan surat yang dia tuliskan sebagai peneguhan kepada si Timotius supaya si Timotius memiliki rasa ketertarikan di dalam pelayanan bersama dengan Paulus di tempat-tempat yang sudah mereka jalani. Dan ketika Paulus sudah memberikan surat ini kepada Timotius, dan pada saat itu Paulus sedang melakukan pelayanan di luar kota Efesus, berbeda tempat dengan Timotius, dan dia sedang melakukan penginjilan di sebuah kota Roma. Dan kita tahu saudara, sungguh alangkah nasib si Paulus ini, meskipun dia berpindah-pindah tempat, meskipun dia berpindah-pindah tempat untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan ajaran kebenaran, mengatakan suatu hal yang baik bagi umat manusia yang diperkenalkan, tetapi memang dasar dunia pada saat itu merupakan sekumpulan orang-orang yang tidak percaya dan memiliki keimanan yang dianggap sebagai iman yang sesat,
Sebab sudah banyak para guru-guru palsu atau pengajar-pengajar sesat yang mencoba menghasut untuk menutupkan telinga mereka tentang siapa diri Kristus di dunia ini. Kita tahu apa yang sudah dialami Paulus. Dia memang adalah seorang prajurit yang sebelumnya kita kenal sebagai prajurit yang suka mengejar para pengikut Kristus. Sehingga setiap orang yang Paulus tahu dia adalah pengikut Kristus, dia kejar, dia tangkap, dan dia bunuh. Tetapi pada saat ini menjadi terbalik. Ketika Allah Yesus menangkap si Paulus di dalam kesalahan kejiwaan, Paulus akhirnya memiliki penglihatan yang dibukakan oleh mata Allah, dan akhirnya Paulus mengambil jalan pertobatan. Akhirnya Paulus membuat suatu perubahan dalam dirinya, dan dia berjanji bukan lagi menjadi pengejar orang-orang Kristus, orang-orang percaya kepada Yesus, namun ia akan menjadi sahabat Kristus di dalam laporan penginjilan. Itulah tugas Paulus. Itulah kenapa Paulus bergegas untuk menuju 7 kota-kota yang dia pilih dalam membangun suatu persekutuan. Dan dia bertemu dengan seseorang, salah satunya yang bernama Timotius dan Titus dan banyak lainnya yang sudah Paulus bekerja sama dengan Paulus untuk memberitakan Tuhan. Namun ketika sampai tiba akhirnya Paulus sampai di kota Roma, dan di tempat-tempat yang sebelumnya pun ia masih mendengar kabar bahwasanya orang-orang yang sudah pernah bersama dengan Paulus ternyata tetap memiliki persoalan titik masalah yang sama, yaitu para hasutan-hasutan para pengajar yang sesat yang mencoba untuk menerka, untuk mencoba memutar balikan fakta tentang Kristus. Dan disinilah Paulus mengambil kitab untuk memberikan surat kepada jemaat-jemaat yang sebelumnya dan kepada rekan-rekan sepelayanan yang pernah bersama dengan Paulus dalam memberitakan Injil. Sehingga dalam dua surat Timotius yang kedua ini merupakan surat secara khusus kepada diri Timotius, bukan lagi untuk sekedar membakar semangat si Timotius dalam pelayanan, tapi semakin meneguhkan kepada si Timotius akan apa yang sudah pernah Paulus tanamkan dalam diri Timotius ini, agar tidak menjadi lekang oleh karena waktu dan justru semakin mengalah di dalam pelayanannya. Apa yang dihadapi Timotius merupakan apa yang sudah dihadapi oleh Paulus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, tujuannya adalah hal yang baik, tujuannya adalah hal yang mulia, tetapi karena orang-orang beserta para pengajar-pengajar palsu yang kedudukannya lebih kuat pada saat itu, seakan-akan memaksa bahwasanya apa yang diberitakan oleh Paulus dan Timotius bersama dengan rekan-rekannya merupakan sesuatu yang disebut mereka sebagai kutukan, suatu hal yang membuat sangat memalukan. Sebab konon katanya orang Kristen pada saat itu, orang yang percaya pada Yesus pada saat itu, masa mereka percaya sama anak Allah, ada Tuhan yang mati. Sebab dalam tentang kematian Kristus itu langsung menyebar ke seluruh dunia, namun dalam kebangkitannya hanya terdengar oleh telinga-telinga orang yang mau percaya. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara, dan yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan surat ini juga Paulus menekankan bahwa saya ternyata di dalam pelayanan sendiri pun Paulus sudah pernah mengalami hal-hal yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Di mana saya membacakan dalam suratnya Paulus yang kedua, 2 Timotius pasal yang pertama ayat 15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figerius dan Hermogenes. Ini merupakan dua nama yang mengapa dikesertakan Paulus nama tersebut, karena memang tentunya pasti memiliki andil yang cukup kuat sebelumnya. Bisa saja adalah orang-orang percaya sebelumnya yang juga dikenal oleh Timotius dan juga dikenal oleh banyak orang-orang percaya di tempat di mana Timotius melayani. Sehingga dengan menyatakan demikian bahwa saya si Figerius dan Hermogenes ternyata sekalinya pun dia melihat mendengar memberitakan firman Tuhan, tetapi ketika dia mengetahui bahwasanya Rasul Paulus yang pada akhirnya ditangkap, dia menganggap bahwasanya jangan-jangan
benar apa yang dilakukan oleh pihak kepemerintahan Romawi. Jangan-jangan Paulus, apa yang dilakukan oleh Paulus bersama dengan rekan-rekan yang sebelumnya bukanlah suatu kebenaran yang faktanya yang dapat dibuktikan. Jangan-jangan yang selama ini saya lakukan menurut Timotius dan Hermogenes adalah suatu hal yang mustahil, sehingga membuat mereka pun menjadi ragu dalam jalannya. Dan ketika mendengar Paulus berulang-ulang kembali dia keluar masuk dalam penjara, dia akhirnya memilih mundur, yang dia memilih untuk meninggalkan iman percaya kepada Kristus, dan dia memilih untuk tidak lagi bersentuhan dalam pelayanan memberitakan kabar baik. Dan serangan orang yang sudah dipercaya Paulus sebelumnya seperti mereka, supaya bukan Timotius tidak berlaku hal yang sama, Bapak dan Saudara. Bayangkan Timotius adalah seorang yang masih remaja, seorang yang masih muda. Jika ada seorang yang tua yang berwibawa dengan mengatakan, "Hei anak muda, anak kemarin sore, lihat dulu kondisi Paulus, dia sudah berada dalam penjara. Apa yang kamu beritakan itu adalah berita dari dia. Itu percuma, itu bohongan. Sekarang bagaimana kalau saya ajukan ke pemerintah Romawi? Kamu akan dibicara, kamu akan ditangkap, kamu akan dibicara, kamu akan disiksa." Jika ada seorang yang dikenal sebagai pemuda misalnya mengatakan demikian, mengancam si Timotius, apakah secara kemanusiaan saya yakin Mas Timotius akan ragu, akan menjadi malu. Siapa yang tidak ingin dia selamat? Sedangkan Mazmur sendiri, tadi kita baca dalam epistel, Mazmur sendiri pun orang yang sudah dekat dengan para Tuhan sekalipun ingin selamat. Dan setiap orang yang ingin selamat berarti itu artinya mereka adalah orang-orang yang selalu hidup di bawah tekanan atau hidup selalu di bawah kejaran-kejaran tantangan dalam kehidupan. Inilah yang ingin semakin ditekan oleh Paulus, supaya setiap apapun yang mereka katakan orang-orang pengajar sesat dan orang-orang yang mungkin memiliki kedudukan pada saat itu tidak menghentikan langkah Timotius dalam pelayanan. Tetap lakukan pelayanan. Secara singkat mungkin Paulus ingin mengatakan demikian, tidak perlu ragu dalam pelayanan. Meskipun Timotius dan Hermogenes, orang-orang yang lainnya yang sudah bersama-sama dengan mereka memperkenalkan pengajaran Injil, namun Timotius merupakan orang yang berbeda dari yang lain. Di mana perbedaannya, Bapak Saudara? Kita lihat di ayat 15 dikatakan, Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Hal yang berbeda dari teman-teman seperjalanan Paulus dalam pelayanan Injil adalah mereka yang selain Timotius adalah mereka bukan orang-orang yang sedari kecil diajarkan untuk mengenal kitab suci, melainkan mereka adalah orang-orang yang telah meninggalkan iman sebelumnya, memilih untuk percaya ikut serta dalam pelayanan Paulus dan ikut memberitakan pengajaran tentang Kristus. Sehingga mungkin yang mereka olah adalah sehingga yang mereka olah dalam pelayanannya bukanlah murni dalam pembekalan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, namun sudah bersambung dengan dogma ajaran atau etika norma kepercayaan yang mereka miliki sebelumnya. Berbeda dengan Timotius. Mulai sejak kecil Timotius adalah orang yang diajarkan oleh kakek dan neneknya dan ibunya untuk mengenal kitab suci. Kitab suci terus dibacakan oleh neneknya, kitab suci terus diperkenalkan oleh ibunya, kitab suci terus diperkenalkan menjadi hari-hari dalam si Timotius, sehingga suatu saat yang Paulus kenal sebelumnya bukan Timotius tapi adalah nenek dari si Timotius tersebut. Hingga akhirnya mengenal siapa ibunya, hingga akhirnya mengenal siapa si Timotius yang secara bisa dikatakan lebih dahulu mengenal Alkitab dan kitab suci daripada si Paulus yang sudah menulis nama Tuhan menjadi seorang penjahat menangkap orang percaya, yang akhirnya Yesuslah yang mengubah hidupnya. Namun Timotius sudah dari awal dipipiskan untuk menjadi rekan pelayan kabar Injil. Itu yang membedakan Timotius, sehingga supaya tidak menjadi sia-sia Bapak Ibu Saudara,
apa yang sudah Timotius lakukan sedari awal, apa yang sudah orang tua dan Timotius ini tanamkan sedari awal, apa yang sudah Timotius ikut dalam pelayanan sedari awal dia memberitakan firman Tuhan, kabar Injil Kristus kabar keselamatan, tidak pernah menjadi mundur. Dan dikatakan di ayat sebelumnya juga, ayat 11, engkau telah hidup menderita, engkau telah hidup menderita penganiayaan. Dan ayat 12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yang menjadi pertanyaan bagi saudara, apakah jika setiap orang tidak merasakan penderitaan atau penganiayaan, ia bukan orang Kristen? Atau apakah jika seorang disebut Kristen, dia harus mengalami penderitaan dan penganiayaan? Yang saya pikir dari antara kedua pertanyaan itu, ini bukan bicara soal dampak atau sebab dari penganiayaan penderitaan. Ini bukan bicara soal dampak atau sebab dari penderitaan dan penganiayaan, tetapi bagaimana sikap seseorang menyikapi ketika itu datang. Jika saya pertanyakan, apakah doa menjamin keselamatan kita dalam kehidupan? Kita berdoa di rumah sebelum berangkat ke gereja. Tuhan, lindungi perjalanan kami. Kami mau gereja, kami mau beribadah memuliakan nama Tuhan, sehingga kami boleh dengan tenang bersukacita beribadah di rumah Tuhan yang suci. Lalu keluarga itu berangkat bersama-sama dari gereja, dari rumah menuju gereja, dan di tengah perjalanan terjadilah suatu kecelakaan. Ada hal yang begitu ada, dan sudah pernah terjadi. Dan yang mau saya katakan Bapak Saudara, apakah doa menjamin kita selamat di dalam dunia ini? Apakah doa bisa menyelamatkan, melindungi kita dari apa yang terjadi di bawah dan selama kita hidup di bumi ini? Dan bukanlah menjadi dampak atau sebab, atau seandainya dia tidak berdoa, mungkin jalur kereta api itu ketika dia melewati menyeberang rel kereta api itu jamnya tidak bersamaan karena doanya yang 2 menit, sehingga memakan waktu yang menyebabkan tempo atau waktu yang membuat sedikit ada penyesalan atau pertimbangan yang lainnya. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah sesuai dengan topik kita, diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik, bukan dampak atau sebab, bukan dampak atau sebab dari penganiayaan atau penderitaan yang dipiara dari manusia, tetapi dengan berdoa seharusnya apapun yang terjadi, apapun yang kita minta, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini, itu bukan menjadi suatu masalah yang besar dalam hidup kita. Sebab kita percaya semua yang terjadi di bawah matahari Tuhan sudah gariskan dalam hidup kita. Itulah yang disebut sebagai predestinasi, di mana Tuhan sudah membuat garis melintang garis dalam kehidupan kita, dan garis kehidupan kita itulah yang sudah ketahui di hari depan. Dan itulah yang tidak diketahui simbolis, itulah yang tidak diketahui oleh simbolis dalam perihal meniti hari masa depan. Sebab iblis atau kuasa jahat yang lainnya mungkin dia belum mengetahui segala bentuk sejarah atau hari-hari yang di belakang, apa yang sudah terjadi ratusan tahun sebelum manusia itu ada. Tapi berbicara soal masa depan hanya Tuhan yang tahu. Dan doalah yang bukan menjamin kita menjadi selamat, tetapi membantu kita untuk diperlengkapi setiap perbuatan yang baik. Dan apa yang dialami oleh nilai apa yang dialami oleh Timotius dalam penganiayaannya, Paulus juga sudah mengalami hal yang sama. Dan apa yang Timotius akan hadapi, yang Paulus ketahui dalam surat ini, Paulus sudah memberikan peringatannya. Dan apa yang sudah Timotius mungkin sudah meragukan atau pergumulkan dalam pelayanannya ini, Paulus sudah mengingatkannya itu dari awal, sehingga Paulus pun memberikan suatu resep yang mujarab dengan katakan tadi, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan.
Inilah merupakan suatu resep yang bisa menjadi pertimbangan yang dipikirkan dalam Timotius bahwasanya ya kalau memang bagian dari hidup saya dalam pelayanan ini harus menderita dan teraniaya, ya nggak apa-apalah. Ya kalau juga dalam surat Paulus Filipi 1 ayat 21 dikatakan sebab hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya kita nggak usah bicara keuntungannya, hidup kita dulu kita kasih sama Kristus. Jadi kalau kita saja di bawah kita mati, ya itu sudah menjadi suatu keuntungan bagi kita. Jadi jangan hanya untungnya kita cari, tetapi hidup bagi Kristusnya yang kita lakukan. Sehingga kalau tiba kita mati dalam penganiayaan, penderitaan dan hal-hal yang mungkin tidak masuk akal, kita sudah siap menerima upah yang disebut sebagai keuntungan. Bapak Ibu Saudara, dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dikatakan kembali bahwasanya di ayat 16 Paulus mengingatkan segala tulisan yang dilakukan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Saya selama mengajar pertemuan baik di gereja-gereja tempat yang pernah saya alami, kami selalu berdiskusi tentang saudara mengapa saya belajar hal ini? Apa cita-citamu? Banyak dari yang mengatakan ya menjadi dosen, menjadi dokter, menjadi polisi. Tapi kalau bisa kita pikirkan Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya dengan menjadi dokter? Kita percaya kita hafal kata-kata Syaul dalam bahasa Batak. Apa hubungannya dengan menjadi polisi? Kita percaya kita bisa menghafal seluruh 10 hukum Taurat. Sementara yang diperlukan dalam aparat negara bukan hukum Taurat, tapi undang-undang dasar negara, bukan lagi hukum Taurat tapi hukum negara yang menjadi pekerjaannya. Apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka ingin rencanakan dalam hidupnya, yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan seluruh materi pelajaran katekisasi sini. Untuk apa kita tahu kapan bagaimana sejarah berdirinya gereja HKBP, sejarah Kristen masuk ke tanah Indonesia, sejarah Martin Luther Nomensen di dalam pengembangan di tanah Batak, penginjilan di tanah Batak membentuk gereja HKBP. Siapa orang-orang yang berada di kantor? Apa hubungannya ini semua di kantor? Apa hubungannya ini semua di ruang operasi? Apa hubungannya ini semua dalam tingkat pemerintahan? Memang secara direct, secara langsung itu tidak ada hubungannya Bapak Ibu. Tapi saya yakin dengan pengajaran-pengajaran katekisasi yang materinya mungkin hanya sebatas pengajaran sejarah Kristen dan sejarah yang di Alkitab dituliskan ini, memang tidak ada hubungannya langsung dengan setiap pekerjaan kita, tetapi untuk perihal karakter, di mana siapapun kita, baik kita adalah seorang dokter, baik kita adalah seorang insinyur, baik kita adalah seorang petani, bahkan bukan siapapun kita, jika kita sudah membaca firman Tuhan dan kita mengilhamkan firman Allah itu Alkitab suci di dalam hidup kita, itu bisa membentuk karakter kesiapan rohani kita yang sangat jelas. Itu bisa membuat kita memperbaiki kelakuan sehingga dimanapun kita berada, apapun kerja kita dan apapun yang kita lakukan, firman Tuhan selalu mendekat dalam hidup kita. Tidak mungkin mereka tidak belajar untuk tidak berbuat baik, tapi dalam firman Tuhan segala sesuatunya selalu diajarkan hal yang baik. Meskipun terkadang mungkin bisa membuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian membuat iman kita goyah, tapi saya yakin setiap dari itu semua yang pernah terjadi yang tertulis dalam sejarah Alkitab, seperti misalnya Daud, dia adalah seorang raja yang diurapi oleh Samuel, dia adalah raja yang diputuskan oleh Allah, tapi dia berlaku dosa bersama dengan garis impiannya. Dia sengaja melakukan orang yang ada di situ yang dapat membuat pertimbangan aku begini ya, seorang raja pemimpin yang konon katanya adalah seorang terpandang, baru juga Saul yang pada akhirnya begitu menyembah berhala. Salomo, setiap dari raja-raja yang terkenal tersebut memiliki masa-masa kelamnya di pada saatnya. Dan ini yang saya katakan, meskipun itu pernah terjadi, meskipun itu sudah terjadi,
tapi setidaknya kita tahu menimbang mana yang baik dan mana yang benar. Jika seorang tahu berbuat baik tapi dia tidak berbuat baik, dia berdosa. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan diri untuk mencegah setiap rencana jahat iblis yang menghasut orang-orang dalam pelayanan Timotius, sehingga Timotius pun tidak tahu. Walaupun meskipun kematian menjadi ajar atau dampak dari pelayanan ini, dia setidaknya sudah melakukan yang baik. Dengan demikian, ayat 17, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kiranya Tuhan melindungi kita dimanapun kita berada, apapun yang boleh kita lakukan selama kita hidup. Kita adalah anak Tuhan dan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ya Bapa atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami akan sosok seseorang yang masih muda, ikut serta dalam pelayanan memberitakan firman Tuhan, yang harus menghadapi segala pengajar-pengajar sesat dan perlawanan-perlawanan yang mungkin secara kuasa dan kedudukan lebih kuat dari hamba-Mu Timotius. Namun kami bersyukur Tuhan, Engkau menempatkan dia di dalam posisi yang tepat bersama dengan orang yang tepat, sehingga hamba-Mu Paulus yang menjadi guru atas Timotius tidak tutup mata dan memberikan semangat, memberikan pengalaman yang berharga, memberikan semangat yang bernyala di dalam pelayanannya, sehingga apapun yang menjadi risiko, apapun yang menjadi konsekuensi dalam pelayanannya bukanlah menjadi hal yang perlu disaksikan lagi oleh Timotius. Dan melalui firman yang ia pernah sampaikan di tengah-tengah jemaat, kiranya memberkati firman itu agar dapat bertumbuh dan semakin kuat di dalam hati setiap orang yang percaya dan mau mendengar. Dan kalau Tuhan senantiasa membantu hamba Timotius di dalam pelayanan, yang mengingatkan kepada dia bahwasanya apa yang tertuliskan, ya segala sesuatu yang dituliskan dalam kitab suci adalah ilham daripada Tuhan. Dan itu yang menguatkan dia dalam pelayanannya. Dan begitu juga dengan kami Tuhan, setiap kami umat manusia yang Engkau berikan, mencurahkan Roh Kudus-Mu, kami telah Engkau melengkapi untuk setiap dalam perbuatan baik, sehingga dimanapun kami berada, apapun yang menjadi aktivitas kami, apapun yang menjadi identitas kami juga Tuhan, kami adalah anak Tuhan, anak Tuhan yang siap untuk Tuhan pakai menjadi terang bagi sekitar, anak Tuhan yang siap untuk Tuhan pakai untuk menjadi penyebaran pekabaran Injil dimanapun kami berada. Seperti apa yang sudah dilakukan Timotius Tuhan, janganlah biarkan iman kami menjadi goyah dan tunduk oleh karena nafsu duniawi ini, oleh karena kekuatan-kekuatan duniawi yang selalu mencoba mata kami. Karena Tuhan buka mata dan pikiran hati rohani kami, sehingga kami boleh berlaku menjadi alat Tuhan yang siap dipakai dimanapun dan kapanpun kami boleh beraktivitas menurut pekerjaan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para jemaat yang telah diperkenalkan di tengah-tengah gereja menghadapi bencana ini, seperti dalam hal negara rutinitas dalam pertanyaan wing kebaktian sektor. Berkatilah tiap-tiap rumah tangga yang sudah bersedia di dalam menjadi tuan rumah di dalam kegiatan pertanyaan wing. Kalau Tuhan memberkati keluarga dan rumah tempat mereka beserta isinya, dan berikan perlindungan agar setiap jemaat-Mu yang ikut serta dalam ibadah tersebut melangkah dari tempatnya masing-masing boleh sampai pada tujuan dan beribadah di dalam sukacita daripada Tuhan. Nah, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang bertambah dengan gereja-Mu HKBP Cakung ini, yaitu keluarga Amanur di Anggur Sagala yang datang dari gereja HKBP Sekotan Buat, oleh
persekutuan yang baru di tempat ini Tuhan, dan berkatilah dia di dalam pekerjaan dan kegiatan yang boleh mereka lakukan di tempat tinggal mereka saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang akan menerima berkat pernikahan dari hamba-Mu, yaitu saudara kami Andrius Albertus Sitorus dengan Andita Hermawati Simbono, yang akan melaksanakan pernikahannya pada hari Sabtu 1 November 2025 ini. Dan juga Julius Hasibulan Pangaribuan dan Angelia Francisca Nurpakpahan yang akan menerima berkat pernikahan dari hamba-Mu pada hari Sabtu 8 November 2025 mendatang. Berkatilah mereka beserta keluarga, orang tua, dan para tamu undangan di dalam persiapannya Tuhan, sehingga berkat yang boleh mereka terima dapat menjadi kesukacitaan bagi mereka di dalam membina dan membangun rumah tangga yang baru. Berkati berikan kesehatan dan sertai segala setiap hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana dalam gereja khusus dalam seksi remaja yang telah dibentuk komite remaja HKBP Resort 1. Berkatilah tiap-tiap anggota dan ketua yang terpilih dalam membangun kegiatan dengan seksi remaja, seperti halnya yang karena pengadaan rencana kegiatan ibadah Minggu Remaja yang direncanakan dalam uji coba pada 30 November 2025 ini, 14 Desember 2025 dan 21 Desember mendatang. Berkatilah segala persiapan Tuhan dan para jemaat-Mu yang tergolong dalam kategori remaja agar turut ikut serta di dalam kegiatan ini, dan sehingga dapat membentuk persekutuan yang baik dan dalam memuji nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk sesi Naposo yang mengadakan bahasa pada minggu hari ini Tuhan, di dalam dalam pencarian dana perayaan Natal, sehingga hasil dari bahasa tersebut dapat mereka pakai dalam persiapannya dan untuk persiapan Natal memuji dan menyatakan nama Tuhan. Dan juga kejuaraan yang telah dipesertakan oleh sesi Naposo dalam kegiatan turnamen mulai jadi Parkio Naposo Gereja HKBP tahun ini yang lalu. Terima kasih Tuhan telah menyertai mereka di dalam kegiatan tersebut dan membawa kabar yang baik bagi nama gereja HKBP. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seksi perempuan yang sudah melaksanakan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan wisata rohani dalam perjalanan ke Wonosobo. Dan terima kasih Tuhan telah sertai rombongan dalam perjalanan berangkat, dan ini juga telah tibakan rombongan dengan sehat sehingga kembali di tempat ini dari rumah tinggal mereka dan melakukan aktivitas seperti biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana seksi hamba yang akan melaksanakan sermon pada hari Jumat 31 Oktober mendatang. Kalau Tuhan yang bersama-sama dengan seluruh seksi hamba kaum Bapa yang ada di tengah-tengah gereja ini, berkatilah langkah mereka menuju gereja dalam kegiatan-kegiatan yang boleh sesi hamba lakukan untuk memuji, bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang di dalam kelemahan tubuh dan sakit, kalau Tuhan berkati makanan dan minuman serta obat yang mereka konsumsi, sehingga dapat menjadi kesembuhan dalam tubuhnya dan dapat kembali menjadi pulih dan beraktivitas seperti biasa di dalam pekerjaan dan aktivitasnya, dan juga terus serta dalam memuji dan memuliakan Tuhan di kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap perhubungan rumah tangga yang ada di gereja HKBP ini Tuhan. Berkatilah kami seluruhnya dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap langkah-langkah yang boleh kami lakukan di melalui setiap pekerjaan, melalui setiap perbuatan dan tindakan kami, dimanapun kami berada, kiranya nama Tuhanlah yang kami sembah. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan di nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi.
kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.